pengalaman bahagia senangnya ketika hidup di dunia itu sirna, terlupakan, tertutup dengan kesengsaraan dan siksaan yang dia saksikan ketika melihat ke dalam neraka. Itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizul ghaffar, al-qawiyul jabbar, munzilul qur'ani lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maju saja Mas merapat ya. Tidak usah takut di depan HP atau depan kamera, enggak apa-apa. Kalau kelihatan ada kepala-kepala kan malah ketok nek ana jamaah iki ora mek acting le pengajian iki. Nah, yang terhormat pimpinan Ranting Muhammadiyah biasa, sudah 2 kali saya kesini, beliau hadir terus. Masya Allah, ini satu support ya, satu dukungan yang luar biasa. Mudah-mudahan diberikan keberkahan usia, waktu, harta, diberikan kesehatan dan keistiqomahan serta keikhlasan dalam mengemban amanah menjadi pimpinan Ranting di biasa. Yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah cabang Wanayasa yang memang standarnya beda dengan kami di daerah ya. Kalau daerah itu standarnya yang penting mau gitu ya. Kalau di Wanayasa kayaknya nggak bisa yang penting mau. Ya, harus mau dan harus lebih baik gitu ya. Al-yauma khairun minal ams ya, hari ini harus lebih baik daripada yang lalu ya. Mungkin Wanayasa memang standarnya harus begitu karena memang dalam banyak aspek unggul gitu ya, termasuk tadi dalam hal pengumpulan dana infak untuk milad memang terbanyak sedaerah 3 juta Masya Allah ya. Yang lainnya itu ada yang 150 ya, 200 gitu ya. Ketika saya mintai data jumlah anggota pemudanya berapa, itu nyetor namanya sampai ratusan. Tapi begitu dimintai data untuk infak, ya jadi puluhan. Nah ini jadi kalau Wanayasa sesuai dengan jumlah awal betul-betul luar biasa. Ini jangan-jangan sambil dimintai infak kupon milad sambil ditodong sama Arif ini ya. Saya khawatirnya tuh seperti itu nanti Mas Eko dengan cara pemaksaan gitu ya. Tapi memang potensi Wanayasa dalam hal ini memang unggul. Jadi potensi itu bisa dimaksimalkan. Yang saya banggakan teman-teman pemuda di cabang Wanayasa, meskipun mungkin cabangnya sedikit dan wilayahnya cakupannya itu sempit gitu ya, tetapi powernya insya Allah tidak kalah dari yang besar-besar gitu ya. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan kajian ya, muhasabah untuk kita semuanya tentang fasilitas umur yang Allah berikan untuk kita semuanya. Teman-teman dan jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengawali dengan menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Fatir ayat yang ke-37. Mungkin ada yang bawa HP, bisa dibuka aplikasi Al-Qur'annya untuk ngecek nanti ya. Nah, kemudian di print
tempel di depan cermin gitu ya, untuk pengingat kita semuanya. Oh, ini mumpung ingat nih, ini yang bawa HP nanti bisa dipastikan sudah subscribe ya channelnya PDPM apa belum ini? Nah, kalau belum, tolong dikeluarkan dulu HP-nya. Ya, keluarkan. Ini ada sinyal nggak di sini? Ada ya? Lemah. Tapi bisa ya? Ya bisa. Coba dibuka dulu YouTube-nya. Ini pastikan dulu ini supaya mendukung. Nah, di YouTube itu nanti silakan diketik Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara tanpa spasi. Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara tanpa spasi. Nanti muncul Muhammadiyah Youth Movement of Banjarnegara. Logonya masih logo Milad. Nah, kalau sudah ketemu langsung klik subscribe. Yang pesantren apa? PRPM Pesantren. Ini yang HP satunya bisa? PRPM biasa. Channelnya apa? PRPM. Oh, TikTok. Oh, bukan YouTube. Tapi ini enggak joget-joget ini ya. Ya. Ini live berarti. Live. Waduh, ini nanti kalau monet cair terus ya. Nah, itu channel terima kasih. Di channel PDPM sudah mulai kita upload kajian-kajian di cabang-cabang. Nanti bisa disimak gitu ya, bisa dianu. Dan mungkin di cabang kalau ada kajian-kajian tingkat cabang atau tingkat ranting, kemudian pengen ya diupload supaya manfaatnya lebih luas, boleh dikirim nanti ke daerah. Kita akan upload juga di channel daerah. Artinya supaya kita saling menebar kebaikan gitu. Nah, kembali ke tema kita malam ini, yaitu eling umur ya, mengingat usia, fasilitas umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebelum saya bacakan ayat yang ke-37, ada baiknya untuk kita membaca ayat yang ke-36 terlebih dahulu. Ini sebagai awalan renungan kepada kita semuanya, mengetahui, memahami kenapa kok ada peringatan di ayat yang ke-37 itu. Di ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutun wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka itu neraka jahanam. Ini saya cari-cari sandaran tangannya enggak? Dicopot? Enggak, padahal penak banget ini gitu. Dan bagi orang-orang kafir itu neraka jahanam. Jadi orang kafir itu balasannya adalah neraka jahanam. Sampai ada pendapat ulama yang menyebutkan orang kafir itu akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Gitu ya. Pengen tidak ini seperti ini tanpa hisab? Pengen, tapi masuk neraka ini ya. Jadi masuk neraka tanpa hisab. Kenapa kok tanpa hisab? Karena layahbatanna amaluhu. Orang kafir itu amalnya sudah batal. Nah, kalau sudah batal nggak ada lagi yang perlu ditimbang. Oh, sudah batal semua. Sehingga orang-orang kafir itu mau kayak apapun berbuat baik di dunia, selama mereka masih kafir, tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal tanfa'u shadaqatu Abdullah ibni Jud'an?
Apakah sedekahnya Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat? Karena Abdullah bin Jud'an itu orang yang sangat berdermawan. Tetapi dia kafir sampai dengan meninggalnya. Sampai dengan matinya dia orang kafir. Tapi ahli sedekah luar biasa. Sangat dermawan. Setiap musim haji itu setiap hari menyembelih puluhan ekor unta. Itu setiap hari. Sehari bisa 10 ekor unta bahkan lebih. Selama musim haji. Untuk apa? Untuk dibagikan secara gratis kepada semua jamaah haji yang ada di Mekah. Nah, kita kan apa ada di sini yang kalau puasa misalkan Ramadan itu setiap hari menyembelih 10 ekor kambing gitu untuk buka puasa orang sekampung, ada nggak di biasa? Belum ada, karena memang belum mampu juga gitu kan. Kita ini kan tidak sedermawan Abdullah bin Jud'an bukan karena nggak mau, karena belum mampu aja. Kalau nanti mampu kayaknya ya nggak tahu juga ya. baru ngerti gitu ya. Artinya ini sudah kaya pun loman gitu. Nah, tapi ketika ditanyakan oleh Aisyah apakah bermanfaat untuk dia karena dia nggak beriman, ternyata jawaban Rasulullah la tanfa'u minhu syai'an, tidak bermanfaat sama sekali. Nah itu, jadi kekafiran ini membatalkan semua amal. Nah maka ada pendapat yang menyebutkan orang kafir ini masuk neraka tanpa hisab, nggak usah dihitung-hitung mana, jelas neraka. Nah gitu. Bagi orang-orang kafir itu neraka jahanam la yuqdha alaihim fayamutu, tidak akan dihentikan neraka itu siksanya dan mereka tidak akan mati. Jadi orang kafir ini ketika masuk neraka siksanya tidak akan berhenti dan mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan mengalami yang namanya istirahat atau mengalami yang namanya akhir dari penyiksaan, dari azab selama di neraka itu. Jadi terus menerus, meskipun mereka itu meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77 diceritakan ya bagaimana orang-orang yang sudah masuk ke neraka itu mereka meminta kepada malaikat Malik supaya Allah mematikan mereka. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, dan mereka menyeru kepada malaikat Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu itu menyudahi kami. Maksudnya apa? Supaya kami dimatikan saja. Karena mereka sudah saking depresinya, saking tertekannya, saking sudah kepayahan dan putus asa disiksa di neraka, sehingga memilih untuk mati. Karena dalam pikiran mereka itu kalau mati maka berakhir gitu. Kita kalau di dunia sesakit apapun, sesengsara apapun, semenderita apapun, kalau mati maka sakit, sengsara dan derita itu akan berakhir. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silakan mati aja. Berakhir nggak? Coba sekarang yang miskin siapa? Ngacung. Rana sing ngaco gitu, berarti suka-suka kabeh gitu. Ibaratlah jenengan itu merasa sengsara karena sakit penyakit, boset stroke, jantung, apa itu, atau mungkin tersiksa karena terlilit utang ekonomi yang carut marut, atau tersiksa karena nggak nemu-nemu jodoh gitu jadi bujang aku, atau tersiksa karena apapun itulah. Tapi kalau sudah mati maka semua itu sudah berakhir. Ya, tapi ada juga yang dari sisa dunia pindah ke siksa kubur, ya ada ya, orang kafir, orang yang banyak dosa gitu ya. Tapi orang beriman kan kaidahnya kematian itu adalah istirahat, gitu ya.
Kematian itu adalah istirahat, sebagaimana Rasulullah mengatakan al-mautu rohatul mukmin. Kematian itu adalah peristirahatannya orang beriman. Jadi kita beriman, nanti setelah mati akan istirahat dari semua kesulitan kepayahan dunia. Di dunia ini kan isinya cuma payah dan payah, capek dan capek. Bendino kudu sholat ping 5, ora sholat dosa. Gitu kan? Engko teka bulan Ramadan kudu puasa. Yang kaya nanti harus zakat, harus berbuat baik, itu capek itu kita. Harus ngaji seperti ini, kudune kan nonton TV apa tulanan game apa. Jagongan kalau keluarga nikmat sekali. Karena jadi pengurus ranting, jadi pimpinan cabang harus berangkat. Nggak berangkat ditelepon sama ketumnya itu. Pak undangan, oh ya ditunggu ya. Pesantren, oh ya ditunggu ya. Nah, jadi dituntut terus, istirahat. Capek kita. Tapi memang orang mukmin tuh belum waktunya istirahat di dunia ini. Rohatul mukmin ya setelah mati itu. Nah, maka kematian itu adalah putus atau puncak dari semua penderitaan dan kesusahan. Maka orang-orang di neraka ini juga pengen supaya siksaannya itu berakhir, maka meminta supaya dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika di dunia pengen umur panjang, tidak mau mati, mengumpulkan harta, menyangka bahwa hartanya itu akan memanjangkan umurnya. Yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah. Ya, kaya-kaya iki nak duit-duit iki PP ayam tentem aman. Padahal banyak yang itu punya saldo miliaran, ratusan juta, bahkan triliunan. Malamnya kemudian tiba-tiba dicabut nyawanya. Banyak orang seperti itu. Kalau saya insya Allah nggak begitu, ya, karena memang duitnya nggak banyak. Orang yang duitnya nggak banyak biasanya dicabutnya belakangan, Mas. Nah, kemudian dalam surat Al-A'la itu digambarkan bagaimana orang di neraka itu ya dikatakan hidup tidak layak, tapi mati juga tidak. La yamutu fiha wa la yahya. Surat Al-A'la itu ya. Nah, jadi mereka di neraka la yuqda alaihim, mereka tidak di stop azabnya, fayamutu, mereka tidak akan mati. Yang lebih perih lagi apa? Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan atas mereka itu azabnya. Kalau di dunia yang namanya sakit, semakin hari itu akan semakin berkurang. Kita kalau sariawan itu hari pertama sakit perih, hari kedua perih, ketiga sudah mulai mendingan, tahu-tahu nanti wis mari. Sudah lupa kalau sakit. Ini saya kemarin kena kater, hari pertama sakit, kedua sakit, ini hari ketiga ditekan-tekan sudah nggak sakit. Berkurang. Rasa perih, rasa sakit, beban yang kita rasakan di dunia itu semakin bertambah masa, semakin berkurang, semakin ringan. Tapi di neraka tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam surat An-Naba itu kan, ketika Allah menghardik, ya, membentak para penduduk neraka itu, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan oleh kalian, tidak kami tambah bagi kalian itu kecuali kami tambahkan azabnya. Jadi azabnya bukan dikurangi, tapi ditambah dan ditambah. Maka tidak bisa istirahat, sudah nggak mati, azabnya tidak dikurangi. Ada yang pengen rasakan seperti itu? Apa ada yang pengen nyobain seperti itu? Nah, maka tidak bisa main-main ini masalah neraka ini. Ayo mampir sedela, tidak bisa.
Jangan. Ya, jangan pernah bercanda atau berpikiran seperti itu. Nanti dihampir kita kan kapokmu. Fama asbaruhum aninar. Tidak ada yang namanya orang bisa tahan dari neraka. Tidak ada yang tahan, walaupun hanya sebentar. Maka dalam satu hadis itu Rasulullah menggambarkan ada orang di dunia seumur hidupnya bahagia, dan ada orang di dunia seumur hidupnya sengsara. Orang yang bahagia ini dicelupkan ke neraka. Dicelupkan itu cuma dimasukkan sebentar, kemudian ditarik lagi keluar. Itu mungkin malah belum sampai diadab, hanya menyaksikan kengerian neraka saja. Dicelupkan, ditarik. Ketika ditarik kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa jawab orang itu? Dia merasakan, saya belum pernah mengenal apa itu yang namanya kesenangan. Jadi semua pengalaman bahagia, senangnya ketika hidup di dunia itu sirna, terlupakan, tertutup dengan kesengsaraan dan siksaan yang dia saksikan ketika melihat ke dalam neraka. Itu cuma dicelupkan, bukan tinggal setahun 2 tahun, cuma dicelupkan. Sebaliknya orang yang ketika di dunia itu seumur hidupnya sengsara, prihatin terus, berjuang terus. Anane mau iuran, kumpulan, itu kan, lemburan, gitu kan, patungan terus, sengsara terus itu, berjuang terus. Hidup adalah perjuangan, artinya berjuang terus sampai mati. Setelah mati sama Allah dicelupkan ke surga, cuma dicelupkan, cuma masuk kemudian keluar. Sama Allah ditanya, apakah kamu pernah sengsara? Sengsara itu apa ya Allah? Saya nggak tahu apa itu sengsara. Hanya karena menyaksikan keindahan dan kenikmatan surga. Maka dengan hadis ini saja, itu harusnya kita merenungi bahwa ayo saya siap sengsara seumur hidup, yang penting besok masuk surga. Ibaratnya bujang apa-apa, apa kere terus apa-apa, apa orang uman bandar apa-apa gitu ya, nggak uman harta, nggak dapat bagian nggak apa-apa. Yang penting selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, ini di ayat yang ke-36-nya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas orang-orang yang kafir. Nah, ini gambaran penghuni neraka. Ya, jadi nggak ada kematian, adabnya ditambah terus. Ya. Kemudian di ayat yang ke-37, penghuni neraka itu mereka komplain, protes, demo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka teriak, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. Wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini bagian awal ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, penduduk neraka itu mereka berteriak-teriak memohon keselamatan di dalam neraka itu. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka sehingga kami akan beramal soleh, amalan yang bukan seperti yang pernah kami lakukan dahulu. Yang tadinya belum beriman, tidak beriman, akan beriman. Yang dulu pelit akan dermawan. Yang dulu nggak sholat akan sholat. Yang dulu nggak ngaji akan ngaji.
yang dulunya nggak mau iuran akan iuran, yang dulunya ahli maksiat akan jadi ahli ma'rifat. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu permintaan penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dikeluarkan dari neraka. Supaya apa? Supaya bisa memperbaiki kesalahan mereka yang mana sebelumnya mereka itu tidak beramal soleh. Yang tadinya kafir beriman, yang tadinya enggak sedekah jadi ahli sedekah. Itu kan disebutkan ya di dalam surat Al-Munafikun ya, tentang orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dicabut nyawanya itu kan mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Itu Al-Munafikun ayat berapa itu ya? Ayat 10 atau ayat 9 gitu ya. Nah, jadi setelah dicabut nyawanya baru kemudian memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin. Andai saja ditunda ajal ini sebentar saja, maka yang sebentar itu akan kami manfaatkan untuk apa? As-saddaqah, akan aku sedekah, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah itu. Nah jangan nunggu dicabut nyawanya baru tobat mas, gitu ya. Jadi kalau diingatkan tuh jangan ngeyel gitu ya. Diingatkan masalah apa misalkan, ya diingat-ingat sendiri saja. Ya. Diingatkan masalah apapun gitu ya, jangan ngeles gitu ya, supaya tidak menyesal nanti. Nah itu apa yang diminta oleh penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak mendiamkan, Allah menjawab mereka. Kita di dunia kalau berdoa itu nggak langsung disahut sama Allah. Tapi orang-orang penghuni neraka ini meminta kepada Allah dan langsung dijawab. Hebat ya. Pengen seperti itu? Masuk neraka dulu. Itu minta langsung dijawab sama Allah. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberimu umur? Bukankah kami sudah memberimu usia, memberimu kesempatan hidup? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, sehingga orang yang mau ingat dia akan ingat, yang mau tobat dia akan tobat, yang mau sadar dia akan sadar. Tapi kan kalian nggak mau sadar, gitu. Bukankah kamu sudah tak kasih kesempatan hidup di dunia ini? Di pengajian juga sudah diingatkan. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Maka jawaban Allah di sini mengandung beberapa peringatan untuk kita semuanya. Yang pertama, Allah itu sudah memberikan kita umur usia. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana fasilitas ini besok akan ditagih oleh Allah. Akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa nyawa, usia, kesempatan yang Allah berikan pada kita ini. Apakah kita gunakan untuk beribadah atau kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat. Dan Allah menjadikan umur ini sebagai hujjah, sebagai alasan untuk mengadab orang-orang kafir, menunjukkan bahwa umur ini ya akan menyerang kita nanti kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah ketika menjawab permintaan orang-orang kafir ini mengatakan apa?
awalam nu'ammirkum, bukankah kamu dulu sudah tak kasih umur. Itu kan seperti misalkan jenengan dikasih modal ya sama orang untuk mungkin usaha, atau dikasih uang untuk berobat. Ternyata uangnya bukan dipakai untuk berobat, malah dipakai untuk beli rokok misalkan, ya itu, atau beli apa ngeslot gitu ya, apa judol pinjol itu, apa top up gitu ya, malahan bukannya untuk berobat gitu ya. Atau bukan untuk modal usaha, malah untuk judi. Ternyata rugi, setelah rugi kemudian bangkrut, lalu mengeluh. Yang dikeluhi, lah kan sudah tak kasih modal untuk belanja itu bahan-bahan ya, atau udah tak kasih uang untuk berobat kalau yang sakit, tapi nggak kamu gunakan sebagaimana mestinya. Nah Allah juga begitu, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah tak kasih kesempatan umur di dunia ini. Nah kita ini sudah dikasih kehidupan sekarang. Nah umur berapa yang menjadi batasan dari hujjah Allah ini? Maksudnya yang dimaksud dengan Allah memberi usia kepada kita itu batasnya berapa? Kan tidak mungkin semua umur itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Misalkan bayi lahir pagi meninggal sore, masa ya umur setengah hari, belum nalar, belum bisa berpikir, belum bisa beramal, dia mempertanggungjawabkan umur. Sehingga kita ketahui bahwa bayi yang meninggal dunia itu mereka sudah otomatis masuk surga. Mereka otomatis masuk surga, tidak ada hisab bagi mereka. Nah, maka batas umurnya berapa? Maka ulama ada bermacam-macam pendapat. Ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan umur yang menjadi hujahnya Allah untuk menghisab kita nanti pada hari kiamat itu adalah 17 tahun. Ya, karena biasanya umur 17 tahun ini orang sudah balik, sudah dewasa, sudah balik, sudah dewasa. Ini sudah 17 tahun belum teman-teman? Sudah 2 kali lipatnya. Pak PRM mungkin sudah 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya ini ya. Kita sudah rata-rata sudah 17 tahun. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, kita sudah masuk fase ini, fase mendapatkan peringatan dari Allah bahwa kamu sudah tak kasih umur minimal 17 tahun. Artinya yang di bawah 17 tahun itu kok masih ada yang disia-siakan, sama Allah masih ditoleransi, masih dimaklumi, masih dimaafkan gitu loh. Misalkan kok masih ada yang digunakan untuk leha-leha, foya-foya, sia-sia itu, oh iya wong isih 17 tahun iki urung KTP-an gitu ya, dosane urung digenepi gitu kira-kira. Maka ini ada pendapat pertama yang menyebutkan yang dimaksud dengan umur yang disebutkan oleh Allah itu adalah 17 tahun. Ada pendapat yang lainnya menyebutkan 18 tahun. Samaniyata asyara, 18 tahun. Jadi kalau sudah diberi umur 18 tahun, maka setelah ini sudah masuk ancaman dari Allah. Nah, kamu sudah dapat umur 18 tahun. Setelah 18 tahun ini tidak boleh main-main lagi, harus. Ada pendapat yang menyebutkan 25 tahun. Nah, pendapat yang terkuat ada 2, yaitu yang menyebutkan 40 tahun dan 60 tahun. Nah ini sih saya lihat kayaknya rata-rata belum 40 tahun ini. Nah mudah-mudahan pendapat yang benar yang 40 tahun, apa yang tidak gitu ya. Maksudnya apa?
Artinya kalau sebelum dapat umur 40 tahun itu kok masih agak-agak belok kanan belok kiri gitu ya, masih agak-agak melirik-lirik kepada yang maksiat-maksiat, itu masih mandan dimaklumi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, urung 40 tahun iki gitu ya. Jadi masih agak dimaklumi karena belum sampai kepada usia indar, usia peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 40 tahun ini paling tidak gitu ya. Jadi saya masih punya kesempatan setahun untuk nakal ini. Ya enggak begitu juga ya. Jadi kalau sudah dikasih umur 40 tahun, maka setelah 40 tahun itu enggak ada toleransi. Ini pendapat kuat ini, pendapatnya Al Hasan Al Basri, pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapat beberapa imam. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran itu surat apa ya, saya carikan dulu, saya catat tadi kayaknya, Al-Ahqaf ayat yang ke-15, hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah fayaquluna rabbana apa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Itu doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun itu, di dalam doa ini kita diingatkan bahwa sudah luar biasa banyak nikmat yang pernah kita terima selama 40 tahun itu. Biasanya orang kalau sudah 40 tahun itu nikmatnya sudah sempurna, sudah ngalami berbagai dinamika kehidupan, pasang surutnya sudah ngalami. Maka usia 40 tahun itu orang biasanya sudah tuntas, puas, dan sempurna kehidupan dunianya. 40 tahun juga itu rata-rata manusia sudah menggunakan 2/3 jatah umur kira-kira. Karena Rasulullah itu sudah menyampaikan dalam satu hadis, a'maru ummati ma baina sittin wasab'in. Umurnya umat Nabi Muhammad ini hanya antara 60 tahun dan 70 tahun. Hanya antara 60-70. Sedikit sekali yang lewat dari 70, sedikit sekali. Ini juga saya terawang-terawang ini, insya Allah enggak lebih dari 70, kecuali hanya sedikit sekali. Betul itu. Memang hanya antara 60 sampai 70 tahun. Silakan buktikan nanti kalau kita sudah umur 60 tahun, kalau sampai. Itu pun kalau sampai. Kalau udah 60 tahun, itu nanti coba dicek itu daftar nama teman di phonebook gitu ya, berapa yang sudah tidak aktif. Uang saya yang sekarang 38, secara Masehi saya 38, secara Hijriah saya 39, itu saja sudah banyak di phonebook itu yang sudah tidak aktif lagi. Yang megang sudah istrinya, yang megang sudah anaknya, karena yang pemiliknya sudah tidak ada. Bahkan ada yang adik kelas saya, ada yang teman seangkatan, ada yang kakak kelas beberapa tingkat, itu sudah meninggal dan usianya tidak mencapai 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun sudah banyak itu yang preteli itu, teman-teman, itu sudah mulai berkurang. 70 tahun itu sudah mulai nggak punya teman itu. Sudah mulai kesepian hidupnya. Mau bercanda sama anaknya, anaknya sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah. Bercanda sama cucunya, mesra nyambung. Nyambung dolanan sama cucunya tuh gak nyambung. Diajak ngobrol, cucunya udah begini terus. Apa mbah? Bu, mesra nyambung gitu udah. Apalagi kalau jenengan nanti dikasih umur sampai 90 tahun, sudah itu jadi orang yang hidup sebatang kara. Itu cuma hidup-hidupan. Itu curhatan bahasanya sendiri. Bahasanya usianya sekarang sudah 90
mungkin udah hampir 100 tahun, lahir tahun 1930-an. Jadi ngalami zaman Jepang Belanda itu sudah dewasa. Itu curhat, aku ki ngenteni mati kok her. Wis ora ono kancane. Wis ora ono, ya sudah gak nyambung itu udah. Anaknya sudah menikah semua, sudah rumah tangga sendiri-sendiri. Hidup di rumah ya cuma sama Mbah Putri saya. Ya kalau pagi Mbah Putri ngarit gitu kan. Mbah saya sudah buta, sudah hampir tuli, sudah nggak bisa jalan, sudah lumpuh. Ya sudah hidup cuma ambegan, mangan, ya gitu. Itu cerita itu, sehingga saya itu disadarkan sama si Mbah, berarti aku rasa ndonga ben uripe dawa lah. Susah malah. Dah ngapain panjang-panjang umur kalau seperti itu ya. Penting umurnya nggak usah panjang-panjang, tapi bekalnya cukup. Kalau bisa ya lagi pengajian begini mati gitu ya, lumayan ya, husnul khotimah gitu ya. Tapi nek sing duwe utang ya repot juga ya, utangnya harus disaur ya. Nah maka umur 40 tahun ini ada pendapat yang menyebutkan yang dimaksud dengan awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberimu umur. Artinya kalau sudah dikasih 40 tahun maka dia masuk di ancaman ayat ini. Tidak ada lagi toleransi setelah umur 40 tahun. Ya, maka yang sudah usia 40 tahun ini harus mulai serius menatap akhirat. Ini saya bacakan beberapa kisah ya. Bagaimana orang dahulu itu kalau sudah 40 tahun itu udah mulai serius ibadah. Ya. Karena usia 40 tahun itu adalah usia udah puncak itu. Fafil arba'ina tanahil akal. Umur 40 tahun itu adalah puncak daripada akal. Ya. Qala Malik, Imam Malik berkata, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma yukhalituna an-nas hatta ya'ti li ahadihim arba'una sanah fa idza atat alaihim i'tazalun nas wastaghalu bil qiyamati hatta ya'tiyahumul maut. Imam Malik bercerita, aku menjumpai para ahli ilmu di negeri kami. Ya, ini cerita beliau Imam Malik. Imam Malik itu berarti imam mazhab yang kedua ya. Jadi yang pertama Imam Abu Hanifah, lalu Imam Malik bin Anas, lalu Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau termasuk generasi emas, masih abad kedua. Imam Malik mengatakan, saya mendapati para ahli ilmu di negeri kami itu yatlubuna dunya wal ilma. Mereka mencari dunia dan juga mencari ilmu. Yo ngaji, yo dagang, gitu ya. Yo bisnis, yo golek ilmu. Nah, itu para ahli ilmu di zaman itu. Jadi bukan kemudian aja di santri itu hanya ngaji tok gitu ya, nggak tahu artinya duitnya gak duit-duit sama sekali enggak. Jadi mereka mencari ilmu juga berbisnis. Mereka juga berbaur dengan orang-orang ya. Yukhalitun nas, mereka berbaur dengan orang-orang. Hatta ya'ti li ahadihim arba'una sanah, sampai mereka itu mencapai usia 40 tahun. Jadi sampai 40 tahun itu yo fokus bisnis, yo fokus belajar. Tapi setelah datang 40 tahun, lewat dari 40 tahun, ya faida atat alaihim, kalau sudah sampai 40 tahun, i'tazalun nas, mereka akan memisahkan diri dari kesibukan dengan manusia, meninggalkan kesibukan sosialnya. Pasarnya ditinggalkan, toko warung kiosnya ditinggalkan, PT, CV, perusahaannya ditinggalkan. Wastaghalu bil qiyamati, mereka sibuk menatap kehidupan akhirat untuk kiamat, sibuk menyiapkan bekal untuk kiamat. Hatta ya'tiyahumul mautu, sampai mereka didatangi malaikat maut, kematian datang pada mereka.
Jadi setelah usia 40 tahun, para ahli ilmu zaman Imam Malik itu mereka mulai meninggalkan popularitas, meninggalkan jabatan, meninggalkan kehidupan dunia. Kita malah kadang-kadang 40 tahun baru mulai, ya. Baru mulai. Ya, tapi ini jangan kemudian jadi patokan baku ya. Setiap orang keadaannya beda-beda. Bagi yang memang punya kesempatan dan sudah merencanakan, maka silakan saja. Masa mudaku pokoknya dimaksimalkan. 40 tahun pokoknya saya akan istirahat. Slow living gitu istilahnya sekarang ya. Hidup nyantai di kampung gitu ya. Menikmati yang ada. Nandur tela gitu kan, mangan tela. Nandur apa lagi? Jagung, yang makan jagung. Jadi hidup santai di kampung, sudah nggak punya ambisi-ambisi dunia. Silakan yang memang mau dipersiapkan. Tapi kalau yang belum persiapan, ya 40 tahun masih banyak tanggungan, ya tetap harus bekerja keras. 40 tahun angsurane saya 3 tahun, ya kan? Angsuran 3 tahun sing bank anak, sing koperasi A masih 5 tahun, kredit mobilnya baru mulai. Nah, ya yang seperti itu ya berarti dia masih harus berdarah-darah itu. 40 tahun baru start gitu ya. Ya jadi jangan pokoknya aku berhenti. Lah utangnya ya harus disaur dulu, nggak bisa ditinggalkan. Tetap harus diberesi dulu dunianya itu. Ini betul-betul orang yang memang sudah mempersiapkan untuk masa tua. Sehingga nanti masa tuanya mungkin ya ibaratnya tinggal menikmati tabungan atau pasif income saja. Seperti itu. Tidak lagi punya ambisi-ambisi dunia. Maka kemudian istirahat. Nah, silahkan bagi yang mau berencana seperti itu. Tapi kalau yang belum mempersiapkan, ya berarti ya, jangan seperti itu. Nabi juga beliau 40 tahun meninggalkan dunia. Tetapi beliau fokus di dakwah, gitu ya. Karena beliau sejak menjadi nabi dan rasul, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Tidak lagi menjadi pedagang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di ayat ini dari jawaban Allah itu maaf, tentang umur tadi ya. Pendapat yang kedua yang terkuat yaitu yang dimaksud dengan awalam nu'ammirkum itu adalah usia 60 tahun. Berarti kalau sudah 60 tahun itu sudah nggak ada kesempatan, nggak ada toleransi. Berarti kalau sudah 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun, itu sudah wis nggak ada toleransi, betul-betul nggak ada toleransi. 60 tahun kok nggak sholat, wis 60 tahun kok masih pelit, wah udah betul-betul udah nanti akibatnya tidak ada keringanan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Maka di usia yang telah Allah berikan itu yang mau eling, yang mau ingat, yang mau sadar. Artinya di usia ini jangan sampai kita nggak sadar. Makanya saya ingatkan bagi teman-teman yang masih merokok umur 60 tahun berhenti. Yang sekarang sudah di atas 40 berhenti. Aja alasan wis. Merasa kakek alasan. Itu 20.000 per hari ya dibakar. Dengan 20.000 per hari sampaian sedekahkan untuk masjid atau untuk pesantren menjadi pahala jariah, itu insya Allah akan membuat tidak menyesal yang sedekah. Kayaknya gini nak wong sing udutan ya, kira-kira gitu ya. Besok mati dicabut nyawanya. Itu akan terbayang-bayang sekian juta rupiah yang sudah dibakar tidak untuk sedekah. Yang gak ngerti ya kayak nasibmu malah biar tak sedekah gitu loh. Kira-kira seperti itu mas.
Tapi wong sudah mati itu nanti sadarnya. Apa yang nunggu mati sadari? Ndang mati. Ndak ya. Ya artinya ya bukan hanya rokok, bukan hanya rokok. Ini saya kasih contoh karena yang paling paling mudah diterima atau paling sulit diterima ini. Ya paling banyak nganunya sih ya. Saya di semua cabang kayaknya 80% teman-teman ya ahlul hisab semua ini. Pokoknya ngikuti putusan hisab semua. Pokoknya agar rampung ngaji ya langsung nyebat kabeh. Nah, makanya saya ingatkan terus. Tapi ya jangan kapok juga diingatkan gitu ya. Saya juga tidak kapok mengingatkan. Tapi kalau diingatkan kok nggak kapok-kapok rokoknya ya itu kebangetan juga nih. Ya. Itu hanya perenungan ya teman-teman ya. Artinya itu kita konsumsi dan tidak menjadi apa-apa mas. Paham nggak? Tidak menjadi manfaat apapun. Karena harta kita itu semuanya dihisab dan hanya 3 bagian harta kita itu. Ma'akal fa'afnaitah wa ma kasawta fa'ablaitah wa ma tasaddaqta fa'ambaitah. Harta kita yang sebenarnya itu cuma 3 hal ini. Apa yang kamu makan habis. Termasuk rokok itu dimakan, dihisab, habis sudah. Itu enggak jadi apa udah. Atau yang kamu pakai usang, baju, motor, rumah kita pakai usang. Atau yang kamu sedekahkan sehingga itu kekal nanti akan kita panen ketika di akhirat. Selain 3 itu belum jadi harta kita. Maka mas jenengan sekarang punya tabungan di rekening misalkan 100 juta. Itu belum jadi harta. Bisa dipahami nggak? Belum jadi milik kita, belum kita nikmati. Bisa saja itu tabungan yang 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar itu sudah kita banting tulang ngumpulkan, tahu-tahu klek mati. Duitnya gue coba. Berarti belum jadi miliknya kita kan? Kok kita? Jenengan saja gitu. Ya, ngapain nabung banyak-banyak? Gitu. Sudah habiskan atau sedekahkan. Nabung itu secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Karena tabungan banyak-banyak, ya seperti itu nanti. Kalau kita nabung banyak-banyak kemudian ajal datang, gitu ya, kemudian harta itu hanya menjadi ahli waris, miliknya ahli waris. Ya sudah, kita nggak menikmati itu. Yang menikmati ahli waris. Kalau ahli waris kita itu soleh dan mendoakan kebaikan untuk kita sebagai orang tuanya, alhamdulillah. Maka kita dapat kiriman jariahnya. Tapi kalau tidak, malah duitnya entek bejudul kalau gitu, lalu ngeslot. Salam. Lu banyak kok sekarang orang tua menjadi pengusaha luar biasa, anaknya foya-foya gitu ya, habis hartanya. Terus saya sudah ketemu banyak yang begitu kok. Ya, maka jangan terlalu eman-eman untuk sedekah, jangan terlalu eman-eman untuk menikmati harta yang sudah didapatkan itu. Ditabung boleh, tapi jangan terlalu pelit. Nah, harta kita tuh cuma di antara 3 itu, teman-teman. Maka kalau kemudian nanti hari kiamat kok sedekah kita itu minim sekali, malah lebih banyak yang kita makan habis atau hanya kita simpan bahkan belum sempat kita nikmati, ya kita nggak panen nanti di akhirat nanti. Nggak panen dari sedekah itu, kan sayang sekali. Padahal orang yang baru dicabut nyawanya saja, itu yang paling pertama dia sesali adalah apa? Kenapa dia nggak sedekah? Laula akhortani ila ajalin qarib. Kalau ditunda umurnya sesaat saja, apa yang pertama akan dia lakukan? Sedekah, sedekah wa akum minas sholihin. Sungguh saya akan bersedekah. Karena dia tahu betul besarnya pahala sedekah itu. Malah habis dibakar. Kembali lagi ke situ. Ya, mudah-mudahan segera sadar setelah ini. Habis ini langsung dibakar di luar itu ya, dihabiskan ya. Dihabiskan. Pokoknya taubatan nasuha, setelah ini saya nggak akan bakar rokok ini lagi. Ya rokok ini nggak dibakar lagi, waktu sudah terbakar ya. Yang dibakar besok rokok yang lain.
Pokoknya wong udut iki pinter ngelese wae. Nyong siki ora udut, iya siki engko mbok ya. Nah, gitu ya. Jadi ya ini pengingat-pengingat saja ya. Saya juga pernah merokok tapi alhamdulillah bisa berhenti. Saya yakin juga teman-teman bisa berhenti. Ya. Saya merokok sejak kelas 1 SD, Mas. Ya, lebih parah siapa gitu ya. Alhamdulillah bisa berhenti. Ya. Kemudian orang yang mau ingat, ingat. Yang tidak ingat, nah ini ya. Wajah akumun nadir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Siapa pemberi peringatannya? Heri Sunaryo. Nah, bukan cuma saya, ya semua ustaz-ustaz itu kan pemberi peringatan. Ya, para ulama menyebutkan makna daripada nadir di sini ada macam-macam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan wajah akumun nadir di sini qila annahul Quran. Yang dimaksud dengan nadir di sini adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah sampai kepada kita. Banyak peringatan, termasuk ayat ini saya bacakan kepada teman-teman semuanya sebagai renungan. Wa qila ar-rasul. Yang dimaksud dengan nadir di sini adalah ar-rasul, yaitu Rasulullah SAW. Tentu kalau di zaman kita Rasul ini konteksnya adalah Al-Quran, al-hadis gitu ya, sunnah. Wa qila asy-syaibu. Nah, ini teman-teman yang sudah mulai berubah. Yang dimaksud dengan peringatan di sini ada pendapat ulama yang menyebutkan yang dimaksud adalah uban. Uban. Tahu uban, teman-teman? Ya, uban. Rambut yang memutih. Rambut yang memutih ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Tentang kematian. Wa qila al-huma. Dan ada pendapat yang menyebutkan nadir atau pengingat ini maksudnya, pemberi peringatan ini maksudnya adalah demam, sakit demam. Jadi kalau kita diberi penyakit demam, itu adalah peringatan. Kenapa kok demam itu peringatan? Karena sakit demam itu yang merasakan seluruh anggota tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku, rasanya sakit semua. Maka kalau demam itu, saya sendiri itu kalau demam sampai 41 itu koyok balungnya itu copot-copot gitu ya, ngetok-ngetok karuan itu sakit sekali. Maka seakan-akan kita itu kayak mau mati, betul. Nah, ulama itu mengatakan fasyaibu wal huma indarum bil maut. Ya, uban dan demam itu adalah peringatan akan kematian. Karena orang yang demam itu biasanya pikiran yang sering muncul itu pikiran tentang mati. Sudah pernah demam yang sampai kepikiran mati? Sudah pernah? Saya pernah dulu. Wah, itu sampai mengigau, sampai ngelantur gitu. Wah, ngomong singeran genah itu sampai istri ibu saya itu sampai nangis di sebelah saya, sampai saya itu ya antara sadar dan tidak itu ditalkin sama yang di samping saya, nggak tahu siapa itu. La ilaha illallah, mati tenan aku ditalkin itu karena saya sudah mengigau itu demam tinggi. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang menyebutkan yang namanya peringatan di sini adalah mautul ahli wal aqarib, kematian anggota keluarga dan kerabat dekat. Jadi anggota keluarga kita yang meninggal, kerabat yang meninggal, teman yang meninggal, tetangga yang meninggal, orang-orang dekat kita yang meninggal, itu semua sebenarnya adalah peringatan bagi kita semuanya. Mungkin kemarin yang disebut adalah tetangga kita, mungkin yang disebut Pak D kita, yang disebut simbah kita, yang disebut kakak kita. Suatu saat yang disebut adalah nama kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, sedherek kula panjenengan Heri Sunaryo. Pinaringan yuswa
cepat banget. Ya, itu. Saya dulu pernah meminta itu ya, kalau bekal hidup saya, bekal amal saya sudah cukup, matikan saja umur 40 tahun. Itu saya nggak mau melewati 40 tahun itu. Dulu pernah saya begitu, saking khawatirnya kalau umur panjang tapi malah cuma nabung dosa. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan orang yang paling buruk itu adalah orang yang juga panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Berarti kalau panjang tetapi jelek kan nggak bagus gitu kan. Banyak orang yang umurnya panjang tapi jelek loh, amalnya itu bukannya digunakan untuk bertobat tapi malah jelek gitu ya. Sebagaimana seorang laki-laki namanya Usamah dari Kufah yang pernah memfitnah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah jadi gubernur Kufah. Lalu difitnah dia tidak adil dan difitnah dia itu meninggalkan sholat. Akhirnya dia mendoakan kepada yang memfitnah itu, ya Allah, panjangkan umurnya dan burukkan nasib serta amalnya. Betul, orang yang memfitnah itu dikasih umur panjang sampai tua sekali. Bahkan si perawi riwayat kisah ini mengatakan alisnya itu sampai turun ke mata, saking keriputnya, saking tuanya. Dan walaupun sudah tua seperti itu, keriput seperti itu, dia punya kebiasaan buruk yang tidak bisa ditinggalkan. Apa itu? Mata keranjang. Kalau lihat cewek itu suka goda. Ini kan bahaya betul ya, tua-tua keladi. Jadi makin tua makin jadi. Ngakunya masih bujangan, ternyata anaknya segudang. Ya, branding diri masih bujang padahal sudah punya istri. Itu kayak berita yang viral itu lah. Istrinya cadangan itu yang itu artis itu ya. Itu brandingnya masih bujang, ternyata dia garangan. Nah, ya sih nggak tahu beritanya bagaimana ya beritanya gitu ya. Nah, saya berlindung dan kita semua harus berlindung dari yang seperti itu. Karena Rasulullah itu tidak mengkhawatirkan fitnah kesyirikan, tidak mengkhawatirkan fitnah kemiskinan, tidak. Rasulullah itu mengkhawatirkan fitnah apa? Yang laki-laki paling berat fitnahnya apa? Wanita. Wanita. Sudah puncak fitnah wanita. Puncak daripada fitnah itu adalah wanita. Silakan jenengan kalau kenal orang kalau sudah punya harta, ujung-ujungnya nanti akan main wanita. Orang kalau sudah punya tahta, ujung-ujungnya juga main wanita. Nah itu kecuali nggak normal. Kalau nggak normal ya dia main laki-laki. Ya maka solusinya bagaimana? Ya solusinya berlindung kepada Allah. Bukan poligami, bukan ya. Karena ada juga yang poligami tapi masih nakal juga banyak. Jadi kalau memang nakal ya nakal saja. Poligami tidak selalu bisa melindungi kita. Ya, mungkin hanya bisa menjadi solusi sementara atau membentengi sesaat itu mungkin. Tapi tetap mata keranjang ya tetap. Karena laki-laki itu mentalnya sebelum dimiliki rasanya menarik sekali. Setelah dimiliki kok biasa saja. Itu laki-laki bisa begitu. Iya, kalau lihat istrinya kok biasa. Lihat istri orang belajar. Ayo teman ya. Begitu, astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. Nah itu peringatan-peringatan sudah datang kepada kita semuanya. Termasuk para dai, pewaris para nabi gitu ya, para ulama
itu sudah mengingatkan kita semuanya tentang kehidupan, tentang kematian, tentang surga, tentang neraka. Maka ini semua kita ambil hikmahnya, kemudian kita sadari, ya. Uban juga begitu. Maka uban itu nggak boleh dicabut, ya. Teman-teman yang sudah mulai muncul ubannya, jangan dicabut, ya. Rasulullah mengatakan la tantifu asyaiba fa innahu nurun yaumal qiyamati. Jangan kamu mencabut uban, karena uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Wa man syaba syaibah fil islami kutiba lahu biha hasanatun wa hutta anhu biha khati'atun wa rufi'a lahu biha darajatun. Kita kalau beruban itu mendapat keuntungan loh teman-teman. Siapa yang tumbuh ubannya, maka akan dicatat baginya satu kebaikan. Satu uban tercatat satu kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan setiap satu uban itu menghapus satu dosa. Setiap satu uban tercatat satu kebaikan, setiap satu uban menghapus satu dosa. Wa rufi'a lahu biha darajatun, dan setiap satu uban itu akan mengangkat satu derajat level kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mulai muncul uban, entah itu di jenggot, entah itu di kumis, entah itu di rambut kepala, jangan dicabut. Ya, masalah hukum mencabutnya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang sampai mengharamkan, ada yang sebatas memakruhkan. Ya, soalnya pendapat yang lebih kuat, saya pribadi memilih pendapat makruh, tidak sampai haram. Tetapi kalau dicabut rugi sekali. Rugi sekali. Satu, kehilangan cahaya nanti pada hari kiamat. Karena setiap helai uban yang kita miliki akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kemudian menjadi satu pahala. Kemudian menghapus satu dosa, kemudian mengangkat satu derajat. 4 keutamaan hilang karena uban itu dicabut. Dan jangan juga disemir hitam. Jangan disemir hitam. Beruban ya beruban saja, sudah diterima saja kalau kamu itu sudah menua. Jangan menipu diri, apalagi menipu orang lain. Sebenarnya sudah tua tapi pengen tampil muda. Sudah ketok nak mikir kagian utang, ya wes ketok wae gitu ya. Ora usah ditutup-tutupi. Karena semer itu menipu diri. Supaya kelihatan tuh tambah kelipis meneh, ganteng meneh gitu. Tapi nanti kalau tumbuh kan yang tumbuh juga putih gitu kan. Maka dia membohongi diri sendiri. Jadilah orang yang jujur, namanya itu sidqul hal, jujur dalam keadaan. Nah gitu. Jadi uban itu ada keutamaannya teman-teman, jangan dicabut. Sama juga dengan jenggot itu, kalau nggak dicabut juga ada keutamanya, nggak dicukur. Setiap helainya itu ada fadilahnya. Sudahlah beruban berjenggot pula, masya Allah gitu kan. Ini itu kan peluang-peluang pahala yang nggak perlu kerja, mas. Tumbuh uban, kita kan nggak perlu kerja itu uban itu. Ada jenggot nggak perlu kerja. Gitu. Beda seperti sholat, sedekah itu kan harus keluar biaya. Di dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan, man syaba syaibatan fi sabilillahi kanat nuran lahu yaumal qiyamati. Siapa yang tumbuh ubannya di jalan Allah, maksudnya ya orang itu orang Islam. Kanat lahu nuran lahu yaumal qiyamati, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Ya, akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Kemudian ada seorang laki-laki yang mencabut ubannya di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengomentari orang tersebut dengan mengatakan, man syaa falyantif nurahu. Kalau memang mau mencabut cahayanya sendiri ya silakan. Berarti di sini ulama
Ada yang kemudian berkesimpulan, oh berarti nggak haram, tapi hanya makruh. Karena Rasulullah mengatakan yang mau mencabut ya silahkan, tapi dia akan mencabut cahayanya sendiri. Maksudnya ada disilahkan, tetapi ada ancaman kerugian. Ya kono, harus kehilangan cahaya ya kono, gitu. Berarti rugi, makruh, gitu ya. Ya, tapi ada juga yang berpendapat sampai pada level haram. Nah ini teman-teman sebagai renungan kita bersama, eling umur, ya maka umur-umur yang kita dapatkan dari Allah ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan yang semanfaatnya. Syukur-syukur di masa muda kita ini kita habiskan, kita penuhi dalam rangka untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti terus ibadah ini sholat, terus poson Daud, terus itu enggak. Organisasi di jalan dakwah juga ibadah. Tadi diceritakan pimpinan ranting tanam kentang, apa wortel? Kentang. Itu nanti hasilnya untuk pergerakan dakwah itu juga ibadah. Le nyemprot, ya kan? Le ngobat, le panen, itu semuanya menjadi ibadah. Semua yang lillahi ta'ala dilakukan dengan cara yang halal itu semua bernilai ibadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik, bisa menjadi insan-insan yang lebih baik di kemudian hari, bisa mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima nasihat dengan lapang dada dan tidak bosan-bosan untuk datang kajian. Demikian, ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.